Shalom. Saudara, ada sebuah penelitian yang mungkin akan mencengangkan kita, saudara. Dalam sebuah studi menemukan bahwa 60% orang dewasa tidak bisa berbicara 10 menit tanpa berbohong setidaknya 1 kali. Bayangin, saudara, 60% orang dewasa ini tidak bisa berbicara 10 menit tanpa dia berbohong 1 kali. Dan pria lebih banyak bohongnya daripada wanita. Orang dewasa lebih banyak bohongnya dari anak kecil, saudara. Dan paling mencengangkan adalah 2 dari 3 orang, perhatikan ini, 2 dari 3 orang mengatakan bahwa bohong itu baik. 2 dari 3 orang, saudara. Ini hasil penelitian. Nggak tahu nih di Indonesia apa di barat sana, saudara. Tapi ini menunjukkan bahwa hoax itu, saudara, kalau diulang, dianggap bukan benar, Pak. Dianggap jadi benar. Sebab kebohongan nggak mungkin benar. Tapi karena diulang, jadi dianggap benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dusta atau kebohongan menjadi sebuah budaya hari ini, termasuk di gereja, saudara. Kenapa? Karena kita mungkin tidak tahu konsekuensinya. Saudara tahu, dusta pasti ada konsekuensinya. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-11. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-11. Kita baca firman Tuhan ini. Mudah-mudahan lewat kebenaran firman Tuhan kita diperbaharui, saudara. Kita menjadi 1 orang dari 3 orang tadi. Ya, 2 dari 3 orang anggap bohong itu baik. Jangan mau yang 2 itu, saudara. Mau yang 1 itu. 60% orang bicara 10 menit tidak akan mungkin tidak berbohong 1 kali. Mari kita yang 40 itu, saudara. Jangan yang 60. Karena melihat konsekuensinya. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?" Perhatikan, saudara, orang yang berbohong adalah orang yang dikuasai hatinya oleh iblis. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual juga, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Ternyata dusta itu nggak ujuk-ujuk datang, saudara. Makanya kita lihat nanti, apa modus dari orang berdusta. Setelah modus, baru ada perencanaan, saudara. Kenapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia. Ingat ini, saudara. Bohong itu bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Mudah-mudahan kita tahu nih, kita mulai belajar untuk tidak bohong lagi, saudara. Saya nggak tahu apakah saya termasuk dari 60% itu, saudara. 10 kali saya bicara, saya minimal di sini bicara lama saya ini. Jangan-jangan ada banyak bohongnya saya ini, saudara. Karena 60% orang bicara 10 menit, pasti bohong 1 kali minimal. Saya bicara 30 menit, berapa kali saya berbohong di mimbar ini, saudara? Engkau mendustai Roh Kudus.
nggak enteng ternyata, mendustai Roh Kudus, mendustai Allah. Ayat 5, saudara. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Wih, nggak main-main, saudara. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Siapa, saudara? Istri Ananias itu? Ya, Safira, makanya lihat yang di atas. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kenapa dia berkata betul sekian? Ikut permufakatannya, saudara. Padahal dia nggak tahu konteksnya. Suaminya sudah mati. Kata Petrus, mengapa kamu berdua, nah itu bermufakat kan, bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu coba yang di atas berkata, tiba-tiba rebahlah perempuan itu, sama dengan suaminya yang di atas. Tiba-tiba itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa dusta itu bukanlah sebuah perkara yang sepele, saudara. Dusta atau kebohongan adalah tindakan menyampaikan informasi yang tidak benar dengan tujuan untuk menipu. Itu tujuannya, saudara. Menipu atau menyesatkan orang. Apa yang disesatkan oleh Ananias dan Safira? Nanti kita akan lihat, saudara. Itu tujuannya. Jangankan manusia ditipu, Allah pun ditipu. Orang Batak biasanya jago dengan hal itu, saudara. Jangankan kamu, Pak, yang saya tipu, Tuhan juga saya tipu, katanya. Ada tujuannya, saudara. Fenomena ini telah menjadi bagian tak terpisahkan, saudara, dalam dinamika sosial manusia hari ini, apalagi dalam medsos sekarang yang kita kenal dengan hoax itu, saudara. Walaupun memang itu sudah dimulai dari zaman dulu, tapi hari-hari ini luar biasa dusta itu, saudara. Makanya hati-hati dengan saya berkhotbah di sini, saudara. Jangan-jangan saya juga berdusta. Ada banyak pendeta juga berdusta, saudara. Makanya harus awas. Jangan geh-geh aja, saudara. Dengar khotbah, dengar firman. Ya kan? Di sini kayaknya baik, gitu kan? Nah, tahu di luar sana, saudara, dia punya free will atau karena memang budaya luar biasa dusta itu sekarang, ya. Namun, saudara, memahami anatomi sebuah dusta membutuhkan memang sebuah perhatian untuk bisa lepas dari situ, saudara. Kenapa berdusta? Apa yang membuat dia berdusta? Niatnya apa? Modusnya apa? Saya katakan tadi, orang berdusta tidak ujuk-ujuk, saudara. Tidak, sebab akan kemudian direncanakan. Kita juga tahu kenapa orang berdusta dan apa dampaknya, saudara. Kalau kita tahu dampaknya seperti apa yang dialami oleh Ananias dan Safira, mungkin kita akan hati-hati. Tetapi kenapa orang tidak hati-hati untuk merencanakan dusta hari ini? Karena apa? Karena nggak tahu dampaknya, saudara, atau tidak menyadari dampaknya. Kalau kita menyadari dampaknya, waduh, kita mungkin akan mikir 2 kali, saudara. Sebab proses terbentuknya dusta dimulai dari niat, saudara. Kita akan lihat nanti Ananias dan Safira. Dimulai dari niat. Kalau nggak ada niat, nggak akan mungkin dusta, saudara. Saya katakan dusta itu tidaklah sekonyong-konyong datang. Kalau kita lihat dalam jemaat mula-mula, saudara, memang mereka sepakat semua harta milik bersama. Kan gitu, saudara.
Nah, itu kans yang dilihat oleh Ananias dan Safira, saudara. Sehingga ada orang yang menjual hartanya dikasih di kaki para rasul. Itu kan bangga, saudara. Kemarin aja saya terkejut dengan si Brickman, saudara. Brickman, nggak tahu berapa, saya nggak yakin segitulah, tapi contoh, saudara. Uang jajanmu berapa, Brickman? 10.000, Pak. Kamu kasih ke Tuhan berapa? 5.000. Luar biasa kamu, Brickman. Saya bilang 50%. Kan gitu, saudara. Gede loh itu, saudara. 10 dari 5.000 dari 10.000. Gede itu. Nah, inilah niatnya Ananias. Dia juga mau menjual tanah, lalu mempersembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Luar biasa itu, saudara. Orang akan hormat itu sama Ananias dan Safira. Hatinya untuk Tuhan kan gitu, saudara. Niat. Gak mungkin ujuk-ujuk langsung berbohong, saudara. Enggak. Niatnya supaya pamer. Nih, aku nih orang baik. Aku ini orang yang mencintai Tuhan. Aku ini sepenuhnya berharap bergantung sama Tuhan. Kan gitu, saudara. Walaupun ini di gereja loh, saudara. Ada banyak orang seperti itu. Hati-hati makanya. Niat itu bisa muncul dari berbagai motivasi, saudara. Seperti menghindari hukum, mencari keuntungan, melindungi perasaan orang lain, atau sekedar untuk kesenangan pribadi. Atau itu tadi, saudara, keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Ya kan, ingin mendapatkan pengakuan itu Ananias dan Safira. Siapa sih yang tidak terheran-heran? Makanya kalau saudara tahu, pemilik Colgate itu mempersembahkan semua keuntungannya, 90% dari 100% keuntungannya. Orang kaget ya, saudara. Misalkan siapa ini orang terkaya sebelum Amazon itu, saudara, yang punya Microsoft itu, miliaran dolar itu persembahkan. Makanya dia disebut sebagai orang, apa istilah orang yang persembahkan banyak duitnya itu, saudara? Bukan, ada istilahnya itu. Filantropis. Nggak tanggung-tanggung puluhan juta dolar atau miliaran, saudara. Orang kagum itu. Dipuja-puja itu si Bill Gates itu, saudara. Niat inilah yang dimiliki oleh Ananias Safira. Lalu datang ke Petrus, berkata, ini semua rasul hasil penjualan tanah. Tapi ingat, sudah sepakat dengan istrinya bahwa sebagian yang dikasih. Saudaraku, ingat, pengakuan nggak perlu, saudara, untuk harus jayak dan harus berbohong, saudara. Kan banyak orang yang yang flexing itu, saudara. Tahu flexing ya? Yang pamer itu. Ternyata bukan duitnya itu, saudara. Duit orang. Ya kan, duit orang. Makanya ditangkapin itu, saudara. Duit orang yang dipakai untuk pamer itu, saudara. Saudara, karena ingin diakui bahwa dia adalah orang kaya, ingin diakui bahwa dia adalah orang baik, ingin diakui bahwa dia adalah filantropis, gitu kan, akhirnya berbohong. Hati-hati, saudara, hati-hati. Nggak perlu filantropis harus berbohong, saudara. Mendingan nggak usah, ya. Sehingga ada orang berkata dusta putih. Tahu dusta putih? Kebohongan kecil yang seringkali dianggap tidak berbahaya dan menguntungkan, saudara, atau bisa melindungi perasaan orang. Itu dibilang dusta putih. Makanya seringkali kita berdoakan, Tuhan ampuni dosa kami, dosa kecil, dosa besar, dosa yang disengaja atau tidak. Kita pikir kalau nggak sengaja, Tuhan sama, sudah disengaja nggak sengaja Yesus harus mati. Sama, upah dosa adalah maut. Jadi nggak ada dusta putih, dusta hitam, nggak ada, saudara. Dusta ya dusta.
Kan banyak orang hari ini karena menutupi sesuatu supaya menjaga perasaan orang harus jadinya berdusta, saudara. Dusta besar atau kebohongan yang akan merugikan orang lain, saudara. Merugikan atau menjadi rusak hubungan sosial, rusak hubungan pekerjaan dan kehidupan pribadi, saudara. Kalau itu mungkin orang akan menghindari. Tapi kebanyakan ada mungkin dusta yang kita anggap dusta putih, tetapi ada satu dusta. Nih, saya catat di sini, dusta omisi. Sudah tahu dusta omisi? Itu menyembunyikan sesuatu sebagai informasi dengan tujuan untuk menyesatkan. Itu yang dilakukan oleh Ananias Safira. Untung Petrus tahu, jadi jemaat nggak tersesat, saudara. Dia menyembunyikan sebagian informasinya. Apa yang disembunyikan? Hasil setengahnya diumpetin, saudara. Lalu dia berkata, ini sepenuhnya. Lalu jemaat bilang, luar biasa kamu Ananias Safira. Kan gitu, saudara. Sesat itu. Itu yang disebut dusta omisi, saudara. Dusta yang menyembunyikan sesuatu yang akhirnya orang lain tersesat, saudara. Ada juga dusta manipulatif, saudara. Kebohongan yang digunakan untuk mengontrol atau memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Ya itu tadi yang flexing itu, saudara. Duit bukan duitnya dia. Makanya ditangkap kan, karena apa? Karena ternyata dia nggak sadar, lewat flexingnya dia ketahuan kebenaran yang sesungguhnya tentang hidupnya. Bahwa selama ini dia menyesatkan orang, memanipulasi orang, saudara. Lalu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya kita harus hati-hati dengan keberadaan kita. Jangan sampai oleh karena sesuatu yang tidak semestinya kita harus miliki, akhirnya kita memaksakan diri untuk memilikinya dan harus berbohong, saudara, berdusta. Lalu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, dusta itu bukan hanya merugikan orang lain. Percayalah, saudara, dusta juga merugikan diri kita sendiri. Kalau nggak flexing, nggak ketangkap, saudara. Udah banyak orang yang ditangkap karena flexing itu kan. Dia berbohong di situ, saudara. Merugikan orang memang. Waduh, saya pikir. Kan kadang-kadang nggak begitu. Kalau Anda kerja keras seperti saya ini, maka Anda akan mendapatkan rumah segede ini, mobil semewah ini. Kan gitu kan, saudara. Akhirnya orang bekerja keras kan. Padahal firman Tuhan berkata kerja keras tidak akan membuat orang kaya, saudara. Ternyata oleh karena dia berbohong itu, masuk penjara, saudara. Coba kalau dia nggak bohong, nggak masuk penjara dia. Memang merugikan banyak orang. Ingatlah, saudara, dusta bukan hanya merugikan orang lain, lalu mendapatkan keuntungan dari praktek dusta. Tapi ingatlah, dusta juga merugikan diri kita sendiri walaupun banyak untungnya. Pedagang kan gitu, saudara. Sumpah mati, Pak, cuman untungnya 5.000, padahal 50.000, saudara. Dapat nggak 50.000-nya? Dapat, saudara. Untung nggak? Untung. Tapi ingat, 50.000 itu menjadi celah pintu masuk kerugian besar, saudara. Dapat. Kan gitu. Udah pakai sumpah mati. Matinya sih enggak, saudara. Karena nggak mati, lalu dusta lagi. Nggak mati, lalu dusta lagi. Karena dusta. Seperti tadi, ulang, dianggap benar. Sulit untuk keluar, saudara, kalau sudah dianggap benar. Makanya, ketika Ananias mulai berdusta, habis, saudara, nggak ada main-main. Sebab apa? Supaya tidak dianggap benar. Kalau suatu saat Anda dusta, Anda akan anggap benar. Lalu suatu saat Anda sadar, saya mau keluar, udah nggak bisa, saudara. Sebab apa? Udah nggak benar. Hati-hati makanya.
supaya kita tidak dikuasai oleh dusta, saudara. Mari perhatikan apa yang dialami oleh Ananias, saudara. Bagus sih perbuatannya mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, saudara. 50% itu gede loh, saudara. Sebagian, saya anggap itu setengah. Tanpa bohong pun orang akan udah salut sama dia. Misalkan 100 juta, dikasih 50 juta. Seperti itu Brickman tadi, 10.000, 5.000. Gede itu. Tanpa dusta pun udah hebat orang, saudara, memuji dia. Tapi itulah niatnya tadi. Sudah niatnya ada, mulai aja. Safira, duduk dulu. Kita mau kasih hasilnya ini, tapi kita kasih separuh, kita bilang semuanya. Ada perencanaan, saudara. Nggak langsung tiba-tiba datang ke Petrus, ngomong seperti, enggak, direncanakan. Kita kasih tahu ya, misalkan 100 juta, kita bilang semuanya yang 50 juta, pada hasilnya 100 juta. Saudaraku, terkadang kita memang ingin naik ke posisi yang kita harapkan. Padahal sebenarnya tanpa dusta pun bisa, saudara. Saya pernah ngobrol dengan tukang bengkel, saudara. Dia tahu pendeta saya. Dia ngomong jujur sama saya, berkata begini, Pak, dunia bengkel itu kalau nggak bohong nggak hidup, Pak. Nggak hidup, katanya. Saya bilang, apa iya? Apa semua bengkel itu pembohong semua? Ya enggak lah, saudara. Enggak. Tapi kan itu tadi, bohong itu demi dapat uang, dianggap benar. Ya sudah, bohong terus. Kan gitu, saudara. Saudaraku, tanpa bohong pun, kalau Anda ditetapkan Tuhan pada satu titik tertentu, Anda akan dapatkan itu. Tanpa harus berbohong, saudara. Tapi kalau memang itu bukanlah tempatmu, hakmu, dan engkau harus berbohong untuk itu, maka lihatlah konsekuensinya, saudara. Apa yang didapat oleh Ananias dan Safira? Dia dapat pujian, saudara. Pasti hebat nih orang, dermawan nih orang, orang yang mencintai Tuhan ini, orang yang berserah kepada Tuhan ini. Tapi Petrus berkata, kenapa engkau merencanakan itu, hai Ananias? Kenapa hatimu dikuasai oleh iblis, saudara? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tahu kronologi orang atau anatomi sebuah dusta, makanya saya percaya kita akan hati-hati, saudara. Ternyata orang dusta itu adalah orang yang dikuasai hatinya oleh iblis. Walaupun kita berkata kita orang Kristen, saudara, saya tidak tahu kita termasuk dalam hasil penelitian itu apa enggak. Bayangin, sudah 60% orang 10 menit bicara, paling tidak minimal 1 kali bohong. Ngeri itu, saudara. Ngeri itu. 10 menit minimal 1 kali bohong. Minimal 1 kali dikuasai iblis hatinya. Jangan pikir bohong bercanda, saudara. Sama aja. Bohong bercanda sama bohong nggak bercanda. Dosa, saudara. Dan dosa, Kristus harus mati untuk itu. Kristus harus mati untuk itu. Bukan karena dosa putih lalu Kristus nggak mati untuk itu. Dosa besar baru Kristus mati untuk itu. Dosa apapun Kristus harus mati. Makanya, saudara, ketika Ananias berkata, benar, pluk, mati, saudara. Mungkin suatu saat, karena kita sudah sering berbohong dan kita tidak merasa tidak terjadi apa-apa. Ingatlah, saudara,
Firman Tuhan ini mengingatkan kita, setiap dusta ada konsekuensinya. Nggak tahu apa konsekuensi yang kita dapat, saudara. Karena setiap dosa pasti ada konsekuensinya, saudara. Makanya ketika orang dusta, hatinya gelisah, saudara. Gelisah kenapa? Takut ketahuan. Orang dusta nggak mungkin tenang hidupnya, saudara. Kita lihat aja tenang. Tapi dalam hatinya, jangan, gitu kan. Ketok pintu aja, stres itu, saudara. Jangan-jangan KPK, gitu kan, saudara. Jadi setiap dusta ada konsekuensi. Dan konsekuensi yang nggak main-main, saudara. Mungkin nggak mati lagi sekarang. Kenapa mati waktu itu, saudara? Bohong begitu langsung mati kan? Kenapa? Gereja baru dimulai, saudara. Gereja baru lahir. Ini orang udah macem-macem mati, saudara. Tapi jangan karena sekarang bohong nggak mati, lalu kita bohong, bukan. Pasti ada konsekuensinya. Nggak mungkin tidak ada, saudara. Mungkin Anda bisa menutupi dusta. Suatu saat dusta akan ketahuan, saudara. Ini buktinya Ananias dan Safira. Siapa sih yang tahu bahwa mereka bohong? Nggak ada, saudara. Hanya mereka berdua, Ananias dan Safira. Tapi lihatlah, setiap dusta pasti akan terungkap, saudara. Tunggu tanggal main aja. Anda mungkin berhasil, Anda mungkin berhasil, Anda mungkin berhasil. Suatu saat akan ketahuan, saudara. Jadi sebelum konsekuensi itu menghancurkan kita, saudara, makanya berusahalah untuk menghindari dusta. Berusahalah untuk tidak berdusta, saudara. Bagaimana caranya, saudara? Jadi kalau Anda ingin supaya Anda tidak dikuasai oleh dusta, maka sadarilah, saudara, dusta bukanlah sesuatu yang baik. Itu pertama. Walaupun Anda mendapatkan sesuatu yang baik dari dusta. Makanya perlu kepekaan, saudara. Ini baik nggak buat saya? Penting nggak buat saya? Ini lebih membuat saya lebih baik atau tidak? Karena orientasi orang yang baik, penting atau enggak beda-beda kan, saudara. Jadi kaya itu bagi seorang tertentu penting, saudara. Bagi orang lain mungkin nggak penting. Jabatan itu bagi orang lain penting, saudara. Bagi orang lain mungkin nggak penting. Uang itu bagi orang lain mungkin penting, saudara. Tetapi sebagian orang juga nggak penting, saudara. Nggak penting. Jadi lihatlah yang lebih penting, saudara. Kalau memang pekerjaanmu, karirmu lebih penting, apapun engkau akan lakukan, termasuk dusta, saudara. Apalagi mungkin udah bertahun-tahun di posisi itu nggak naik-naik gitu kan. Akhirnya berdusta, saudara. Jadi supaya kita tidak, apalagi zaman hoax sekarang ini, saudara, supaya kita tidak dikuasai dusta dan disesatkan, saudara, jangan langsung telan gitu kan. Maka saya heran tuh kalau ada orang share balik, saudara. Belum apa-apa udah dikirim lagi orang, belum apa-apa dikirim ke orang. Males ininya, membacanya. Baca dulu secara keseluruhan, konfirmasi, saudara, betul apa enggak. Kemarin, ini teman lama, saudara. Teman satu pelayanan. Meninggal, saudara. Orangnya masih muda sih, muda banget sih, 65 tahun, saudara. Saya tidak pernah dengar dia sakit gitu ya. Tiba-tiba ada WA ke saya. Pak Mauli, si Polan sudah meninggal. Tapi ada linknya, saudara. Kalau mau mengucapkan turut berduka cita, klik link ini gitu. Ini kok aneh, saya pikir. Walaupun kaget juga saya. Saya nggak langsung percaya, saudara. Saya lihat nomornya benar. Akhirnya saya lihat di Facebooknya. Saya telepon lewat Facebook, saudara. Saya dapat bayar dari kamu begini, tapi ada linknya. Oh, itu benar, Pak. Sorry, salah klik barangkali. Kita harus punya waktu untuk melihat kebenaran, saudara.
Jangan menjadi kaki tangan orang si pendusta. Kaki tangan si pendusta sama juga, dusta juga. Konsekuensinya sama, saudara. Kadang-kadang kaki tangan itu lebih berat, saudara, daripada otak yang nggak ketemu, kaki tangan yang dipenjara, saudara. Saudara pernah lihat yang menyebarkan hoax itu ketangkap siapa? Bukan si pembuat hoax, saudara, yang menyebarkan. Masuk penjara yang menyebarkan apa? Yang pembuatnya belum ketemu masalahnya. Makanya hati-hati. Kalau ada berita mengagetkan, menggemparkan, ya lihat kebenarannya dulu. Jangan main share, saudara. Anda kan berurusan dengan hukum kalau Anda menyebarkan, karena itu kan Undang-Undang ITE itu kan begitu, membuat dan menyebarkan berita bohong, saudara. Anda mungkin bukan sumber, tetapi Anda menyebarkan sesuatu yang nggak benar, Anda akan terjerat. Makanya luangkanlah waktu untuk menyelidiki kebenarannya. Benar nggak ini? Kalau Anda memang ragu, ya jangan share lah. Berhenti di kita, gitu loh. Selesai kan? Dan kalau kita menjadi pembuat bohong, saudara, ingatlah. Itu konsekuensinya nggak main-main. Makanya saudara, kalau kita mau terhindar dari dusta, memang perlu kita memiliki moral dan etika sejak masa dini, saudara. Kalau kadang udah tua sekarang, ya nggak ada kata terlambat. Berusahalah untuk lebih mengedepankan etika, lebih mengedepankan moral, lebih mengedepankan kebaikan, saudara. Ada orang dengan sadar betul supaya orang lain hancur, buat bohong, saudara. Apalagi kalau sudah diputus pacar, gitu kan. Ketika sudah putus pacar, supaya ini mantanku ini hancur, buatlah berita. Sadar itu, saudara. Sadar untuk menghancurkan orang lain. Makanya perlu juga kita harus memberikan sebuah teladan, saudara, bahwa segala sesuatu bukan ujungnya saja yang penting. Karena dusta tidak pernah datang tiba-tiba, saudara. Pasti ada perencanaan. Pikirkanlah, apa dampaknya ini bagi orang lain? Apa hasilnya ini bagi orang lain dan juga bagi saya? Menguntungkankah, merugikankah bagi orang lain, bagi saya? Ingatlah, saudara, dusta pasti merugikan walaupun Anda anggap itu menguntungkan. Tidak ada dusta yang tidak merugikan, saudara. Pasti ada kerugiannya. Dan kadang-kadang, saudara, lebih besar kerugiannya daripada keuntungannya. Lebih besar, saudara, walaupun ada keuntungannya. Bukankah ada banyak orang dengan dustanya dia banyak uang, keluarganya lah yang hancur, perceraiannya, pernikahannya lah yang berantakan, kan gitu, saudara. Dapat buat banyak sih, tapi apalah artinya duit banyak dengan keluarga hancur, anak-anak berantakan, karena hasil dari dusta. Jadi pikirkan sebelum Anda dusta, saudara, dampaknya bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Makanya waktu Ananias dan Safira melakukan dusta di awal gereja mula-mula, itu menunjukkan hati-hati, nggak main-main, langsung mati, saudara. Nggak ada ampun. Barangkali kita hari ini nggak mati karena kita dusta, tapi ingatlah, dusta bukanlah sesuatu yang main-main. Mulailah berkata jujur kalau ditanya orang. Jangan berkata dusta, saudara. Mari kita coba meninggalkan. Kalau kita sudah sifat, saudara, nggak ada kata terlambat, nggak. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau berkata jujur. Beda ya. Aku mau berkata jujur. Apa adanya memang. Selebihnya itu apa? Dusta, saudara. Kalau kita sudah hidup dalam kejujuran, maka hidup kita akan menjadi kepercayaan orang, saudara. Sekali Anda dusta, orang nggak percaya lagi.
Percayalah, orang nggak percaya lagi. Sekali Anda dusta. Jadi supaya kepercayaan itu bisa kita pertahankan, jangan dusta. Mari kita berdoa.